Halo Sobat Garuda Muda, kembali lagi bersama saya, Oki. Jadi hari ini saya ingin membahas terkait dengan hasil dari Piala AFC terkait dengan timnas U20 kita, yang kita sudah dua kali main dan dua kali kalah. Yang pertama kita kalah 3-0 dan yang kedua kita kalah 3-1. Jadi saya ingin membahas mengenai post-match analysis, apa yang terjadi dengan timnas kita dan kenapa kita kalah. Tentunya apa yang saya sampaikan tidak selalu benar dan silahkan cari referensi-referensi lain dari sumber-sumber lain ya. Jadi saya ingin membahas dulu dari segi struktur organisasi. Indonesia sayang sekali kita kalah 3-1 melawan Uzbekistan yang mana memang mereka adalah juara Piala AFC sebelumnya dan mereka memang betul-betul sangat kuat dan mereka memiliki pola main yang sangat rapi. Yang pertama kita lihat dulu dari sistem permainan mereka pada 10 menit sampai 20 menit pertama ya. Mereka itu melakukan pressing yang sangat-sangat ketat. Jadi dari awal pola mereka pressingnya sudah bagus dan kita betul-betul di-force atau dipaksa untuk membuat kesalahan. Jadi memang banyak sekali permainan-permainan kita yang memang sebenarnya terjadi karena kesalahan kita sendiri gitu. Indonesia sendiri, saya lihat permainannya sangat bertahan dan sangat mengandalkan sayap. Jadi saya melihat banyak pemain-pemain kita yang mungkin secara kematangan itu memang belum matang terhadap situasi pressure apalagi yang dimainkan oleh tim Uzbekistan. Apakah menurut saya Uzbekistan itu bagus? Ya memang mereka secara struktur mereka terorganisir. Mereka bisa dikatakan cukup baik ya, sangat baik. Namun sebenarnya mereka juga memiliki celah, bukan berarti mereka tanpa celah. Nah, Indonesia sendiri saya melihat ini pada saat mereka bermain di menit-menit awal, mereka terlalu terfokus kepada defense dan juga mereka betul-betul banyak kena pressing dan kita hanya mengandalkan dari sisi sayap. Dan memang ini sepertinya terbaca oleh Uzbekistan. Kenapa? Karena kita sangat mudah atau terbiasa memberikan umpan kepada Marcel ya, nomor 15. Nah, di situ pemain Uzbek sudah melihat bagaimana mereka akan menjaga sisi sebelah kanan. Karena memang Jens Schrijven banyak berputar di sekitar tengah ke kanan. Nah, sayangnya build up play Indonesia ini kurang bagus. Jadi kita kurang bisa melakukan permainan build up play. Itu yang sangat disayangkan. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan build up play, ini mungkin akan lebih sedikit terorganisir. Sayangnya pemain-pemain belakang kita itu ketika mereka play from the back itu betul-betul kurang bagus. Contoh, saya nggak hafal nama-namanya, tapi ada nomor 4 itu decision makingnya kurang bagus. Nomor 5 juga kurang terlalu bagus, 8 juga kurang bagus. Jadi pada saat mereka dapat bola, mereka itu easily forced to make a mistake. Jadi mereka sangat mudah untuk membuat kesalahan dan itu memang dilakukan oleh tim lawan untuk melakukan pressing yang kuat sehingga kita kehilangan konsentrasi dan kita mudah untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Uzbekistan. 10 menit pertama kita mencoba untuk menguasai pertandingan untuk bisa menahan bola, namun kembali lagi sering terjadi kesalahan passing. Akurasi pas kita hanya 74%, which is untuk ukuran timnas itu masih kurang bagus ya. Dan mereka melakukan 86% akurasi pasnya. Banyak memang bola-bola kita itu hilang bukan karena mereka karena mereka melakukan possession yang kuat, tapi sebenarnya banyak kita kasih bola ke mereka. Jadi ini yang sebenarnya disayangkan, teknik passing masih kurang bagus. Mereka melakukan passing atau risiko-risiko passing-passing yang terlalu berisiko sehingga ketika mereka melakukan passing itu bisa diintercept. Mereka juga mencoba untuk menghilangkan lini belakang kita. Uzbekistan betul-betul menghilangkan line formasi kita sehingga tidak balance. Nah, sayang sekali pada saat kita mencoba memarking atau mereka mendapatkan possession bola, kita tidak melakukan cover and balance. Jadi pada saat kita mau mencoba melakukan interception, tidak ada yang mengcover belakangnya sehingga lolos lagi. Dan itu sering banget terjadi. Makanya kenapa mereka
sistem formasinya jelas banget, mereka menggunakan wide possession, mereka tidak into the box, mereka tidak terlalu penetrasi melalui tengah, jadi mereka sering sekali untuk melakukan apa namanya wide ya. Mereka menggunakan strategi untuk ke samping melebar, which is cukup efektif karena sayap-sayap kita rasanya kurang efektif juga untuk bisa menahan penetrasi bola mereka. Sayang sekali lini tengah kita itu tidak bisa apa namanya menahan laju mereka juga. Jadi lini tengah kita hampir otomatis tidak terlalu berfungsi dengan baik gitu. Seringkali lini tengah kita itu tidak terstruktur organisasinya di situ. Mereka juga jago melakukan third man play. Nah, kita tuh bahkan hampir nggak terlalu banyak atau mungkin hanya ada beberapa kali hitungan jari lah melakukan third man play. Jadi third man play itu ketika satu orang melakukan passing ke orang kedua, orang ketiga ini sudah lari. Nah, kita tidak banyak tuh melakukan third man play. Nah, ini juga menurut saya masalah strategi atau masalah pemahaman anak-anak kita bermain. Jadi game intelligence mereka saya rasa masih kurang ya jika dibandingkan dengan pemain Uzbekistan. Mereka mencoba untuk merusak pertahanan atau merusak garis, sementara kita mencoba untuk bertahan. Tidak mencoba untuk melakukan cut in atau tidak mencoba untuk melakukan penetrasi, karena principle of play itu cuma ada dua. Kalau di AFC kalau nggak salah diajarinya tiga, kalau di UEFA itu ada dua. Yang pertama adalah attacking, yang kedua itu defending. Nah, dalam hal penetrasi, supporting apa namanya, finding support, making space, movement itu tidak terlalu kohesif gitu. Jadi Ian Schreven juga kasihan juga ketika dia hanya mengandalkan bola-bola umpan atau bola-bola dari tengah tuh nggak dapat. Tapi memang saya bisa akuin bahwa ada beberapa pemain yang bagus. Saya ngeliat Ian Schreven itu bagus, Marcel itu juga bagus, lumayan ya. Ilham ini sebenarnya cukup baik secara kecepatan, tapi sayang kembali lagi decision making Ilham ini masih kurang rapih gitu saya ngelihat. Karena beberapa kali gol pertama itu juga seharusnya Ilham harusnya reaktif. Nah, ini yang jadi masalah adalah kenapa pemain-pemain kita ini secara reaksi ini kurang gitu. Ya ini saya bilang kembali lagi permasalahan utamanya itu ada di game intelligence. Kurang padu, reaksinya kurang, decision makingnya kurang, decision making ketika passing kurang, decision making ketika melakukan dribbling juga mau cepet-cepet ngepassing gitu. Padahal menurut saya kita melakukan passing itu ketika memang kita di press gitu. Tapi kalau nggak under pressure, jangan terlalu cepet-cepet passing. Kita juga bisa mencoba untuk dribble bola ke tengah dan penetrate. Nah, ini yang saya lihat kreativitas kita kurang. Jadi kita kurang ada pemain-pemain kreatif di lini tengah tentunya. Di lini tengah, di lini sayap ini kurang kreatif. Kalau kita bicara kecepatan, mungkin bisa dibilang oke lah, secara kecepatan saya rasa bisa diadu gitu. Namun kreativitasnya nggak jalan. Nah, tapi kalau masalah tinggi badan, masalah secara fisik gitu, saya nggak terlalu nggak mau terlalu komplain terhadap masalah fisik, karena secara fisik rata-rata kita hampir sama lah. Masalahnya bukan di fisik, kalau saya ngelihat lebih pada strategi dalam bisa memecah kebuntuan. Nah, transition play kita juga kurang bagus. Kenapa nggak jalan? Karena memang kita nggak build up play. Kalau seandainya kita build up play, pasti akan lebih baik jalannya. Nah, itu saya rasa pemain belakang adalah sumber masalah timnas U20. Karena di belakang ini rasanya kurang reaktif, kurang cepat, decision making, banyak permasalahan passing tuh dimulai dari belakang, dan ketika mereka di press, mereka pasti passingnya jadi jelek gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita contoh dari timnas senior, yang mana timnas senior itu cukup compose atau cukup tenang dalam menerima bola di belakang, karena ada pemain-pemain yang cukup pengalaman ya gitu. Nah, untuk pemain di tengah nomor 8 saya juga kurang tahu siapa namanya. Tapi yang jelas tidak bisa menjadi motor serangan. CM itu yang namanya center mid itu selalu menjadi motor serangan. Nah, ini sayangnya kita tidak bisa membangun permainan dari tengah. Motornya tuh kita betul-betul hilang. Efektif itu ketika gol pertama,
dan itu dibangun dari sisi kanan. Jadi dari Marcel terus kita ngebangunnya. Nah, ini yang disayangkan bahwa kita tidak bisa melakukan juga switch off play. Jadi switch play kita pada saat dari kiri ke kanan, kanan ke kiri ini juga kurang jalan. Banyaknya tuh selalu dari bawah dulu baru ke kiri, jadi nggak bisa switching. Padahal pada saat banyak terkonsentrasi overload itu ada di kanan, sebenarnya memungkinkan untuk kita melakukan switch kepada sisi kiri gitu. Jadi eh, kembali lagi ini juga kurang berjalan menurut saya. Em, Tentunya striker juga nggak menjadi efektif kalau build up play-nya juga nggak jalan. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, saya lihat bahwa strategi yang dijalankan oleh Coach IS atau Indra Safri ini eh, terlalu mudah terbaca. Di 10 menit pertama mereka sudah paham mereka mau ngapain gitu. Maksudnya pemain-pemain Indonesia ini mau seperti apa itu udah kelihatan banget. Nah, yang harus dilakukan itu adalah bagaimana caranya kita melakukan transisi atau kita recycle permainan. Kalau begini maka seperti apa, begitu maka seperti apa. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau kita bicara strategi 4-4-2 atau 3-5-2, itu harus cepat mengganti system of play-nya di tengah gitu. Siapa yang menjadi inverted wing atau inverted apa gitu ya, sehingga tidak mudah terbaca. Kalaupun terbaca, mereka juga tidak bisa untuk nge-catch up gitu. Kesimpulan gua dalam 2 permainan terakhir memang kita jika dibandingkan dengan Iran dan Uzbekistan kreativitasnya jauh. Jadi kreativitas kita jauh, build up play kita lemah, back menjadi isu paling utama. Jadi Coach Indra kalau mungkin sempat nonton, ini back kita yang memang harus diperbaikin. Kita kurang compact, pertahanan kita kurang rapat, dan kita mudah didikte oleh pemain-pemain Iran atau pemain Uzbekistan. Jadi kalau menurut gua kreativitas kita untuk level Asia aja masih lemah ya. Jadi strateginya nggak berjalan. Ya apa ya, pemain-pemain lokal kita, gua nggak bilang bahwa pemain lokal kita itu jelek-jelek amat gitu. Tapi memang secara technical ability saya akuin kita masih oke ya. Beberapa hal kita masih oke. Tapi kalau udah intelligence kita kurang, mental kita juga kurang, physicality kita oke lah 11-12 lah. Kembali lagi menurut gua kesalahan-kesalahan minor atau kesalahan-kesalahan kecil itu harusnya bisa diantisipasi. Gimana ya? Menurut saya sendiri sih PSSI harus mengevaluasi total, bukan hanya terkait dengan masalah kepelatihannya, tapi bagaimana membangun timnas U20 ini agar dia selalu berkesinambungan. Karena gue lihat apa ya, pembinaan kita juga masih kurang bagus sehingga yang kita dapat ya itu aja gitu. Jadi ini gimana caranya ya dari PSSI, dari federasi ini harus bisa memperbaiki masalah pembinaan dari hal yang dasar sampai hal yang lebih strategik gitu. Jadi kalau kita kalah di Asia begini, bagaimana dengan regenerasi kita untuk timnas senior? Mungkin itu. Jadi next keputusan di tangan PSSI, bagaimana cara mengevaluasinya? Mudah-mudahan fair seperti hal yang dilakukan kepada ya pelatih-pelatih lain sebelumnya yang diganti gitu. Oke, mungkin itu aja dari gua. Thank you. Salam Garuda. Thank you.